Oke, pada sesi video kali ini kita akan mencoba untuk mengeksplor fitur-fitur atau menu-menu yang ada di Visual Studio Code. Nah, saya akan mencoba menjelaskan ya menu-menu yang ada di Visual Studio Code biar nantinya teman-teman terbayang dan tidak bingung ke depannya karena lumayan banyak juga ya menunya. Nah, yang pertama ini masih di halaman utama dari Visual Studio Code-nya. Dan di sini ada 3 menu ya di sebelah kiri sini, di sidebar sini. Nah, yang menu pertama tuh ada yang namanya menu Explorer. Nah, di menu inilah folder, file, codingan kita akan ditaruh di sini ya, akan ditempatkan di sini. Jadi nanti struktur-struktur folder atau file codingan kita akan berada di sini. Lalu yang kedua ada fitur search. Di sini fitur untuk melakukan pencarian teks ya atau string yang match dengan yang ada di codingan kita gitu. Nah, di sini juga ada fitur source control. Di sini akan tampil ketika nanti kita menggunakan Git. Dan sepertinya ini membutuhkan extension ya, kayak seperti Git Lens. Dan nantinya kita akan bahas jika udah mulai menggunakan Git. Lalu di sini ada run and debug menu. Nah, di sini gunanya untuk apa? Untuk kayak merunning kode kita gitu, codingan kita, terus bisa ngelakuin debug juga. Jadi ntar ada log debugnya gitu muncul. Nah, selanjutnya yang penting juga di sini ada fitur atau menu namanya extensions ya. Nah, ini tuh kurang lebih seperti marketplace lah ya untuk di Visual Studio Code. Jadi tempat plugin atau extension yang kita perluin tuh kita bisa install di menu ini. Karena kita nantinya akan menggunakan extension yang membantu kita lah, mempermudah kita lah dalam membuat kode gitu. Nantinya kita akan install di sini. Nah, lalu juga yang terakhir ada agent sessions. Ini seperti untuk chat atau untuk nge-prompt AI ya. Jadi bisa nanya langsung di AI-nya Visual Studio Code. Jadi seperti itu. Nah, lalu kita langsung praktekin aja bagaimana cara membuka project atau membuka folder, membuat file di dalam Visual Studio Code ini. Nah, ini kan masih kosong ya. Gimana caranya? Kita coba bikin folder baru. Terserah teman-teman mau di mana tempatnya. Kalau saya di Documents, kita coba bikin folder baru. Tes latihan. Saya namain tes latihan. Jika sudah teman-teman bisa drag and drop aja ya. Folder yang tadi dibuat bisa langsung di drag and drop, diklik terus ditahan, diseret aja ke sini, lalu bisa langsung dilepas. Nah, klik yes aja kalau muncul seperti itu. Nah, kita bisa melakukan drag and drop seperti tadi ya. Nah, teman-teman juga bisa buka foldernya melalui sini nih. Di pojok kiri atas ada file, menu file, lalu open folder. Nah, teman-teman tinggal pilih aja folder yang tadi dibuat, tinggal select folder. Nah, lalu gimana caranya untuk membuat file dan folder di dalamnya melalui Visual Studio Code ini? Karena kan ini masih kosong ya. Ini masih kosong. Ini juga karena sama. Nah, gimana cara bikin filenya? Di sini ada dua icon ya. Ada dua menu. Maksudnya ada dua fitur untuk membuat file dan membuat folder. Nah, yang sebelah kiri sini untuk new file, sebelah kanan ini untuk new folder, untuk membuat folder. Caranya kalau untuk membuat file, teman-teman bisa langsung klik ini aja. Nah, kasih nama untuk filenya, misalnya saya mau bikin file txt dengan nama hello.txt. Nah, ini cara membuat file. Kita coba ya, ketik apapun itu. Kalau saya dari Aratek misalnya. Nah, teman-teman coba bikin file baru, terus isi filenya dengan teks apapun ya. Sebagai contoh aja. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan,
ada bulat putih gini. Ada bulat berwarna putih. Ini tuh artinya seperti kayak ini tuh belum di save gitu. Misalnya teman-teman ngetik apa gitu ya, tes. Nah, ini masih belum ke save nih. Jadi kalau misalnya di close ini masih belum kesimpan gitu. Gimana cara save-nya? Cara save-nya teman-teman bisa Ctrl plus S ya. Ctrl plus S. Nah, kalau sudah di save nih atau Ctrl plus S, putih-putih tadi yang bulat tadi sudah hilang ya. Tandanya itu berarti file kita tuh udah di save gitu isinya. Nah, kalau misalnya teman-teman keberatan harus Ctrl S manual setiap ada perubahan ya. Misalnya ada perubahan lagi nih, perubahan. Nah, ini akan muncul lagi kan. Berarti kita harus save lagi, harus Ctrl save lagi atau Ctrl S. Nah, di sini di Visual Studio Code kita bisa otomatis ya. Jadi kalau ada perubahan langsung otomatis ke save. Caranya gimana? Caranya teman-teman bisa ke sini file. Maksudnya ke setting sini. Terus ke oh bukan deh, di file sini. Nah, maaf ya, maksudnya di file sini pojok kiri atas. Di sini ada menu preference. Preference terus pergi ke settings. Nah, di sini kita langsung search aja auto save. Nah, di sini ada section auto save file. Ini kan masih off nih. Masih off. Kita coba pilih yang after delay. Kita pilih after delay. Jadi setelah ada perubahan langsung otomatis ke save. Nah, kalau sudah bisa di close aja settingsnya. Kita coba buat perubahan lagi ya, tanpa melakukan Ctrl Save manual kayak tadi atau Ctrl S ya. Kita coba ini update. Oh, saya belum klik Ctrl plus S. Di sini udah otomatis ke save ya. Jadi udah nggak ada titik putih lagi tuh. Coba deh teman-teman tes lagi, tes. Nah, udah nggak muncul lagi kan ya, bulat putih kayak tadi. Nah, ini udah otomatis ke save. Jadi teman-teman nggak perlu manual. Ctrl S terus gitu ya setiap ada perubahan. Takutnya kan lupa terus tiba-tiba close, belum ke save kan takutnya hilang gitu. Nah, itu contoh untuk membuat file di sini dan melakukan otomatis save ya. Di sini juga kita akan mencoba membuat folder baru. Bagaimana caranya? Caranya tinggal klik yang ini nih, new folder. Ini folder. Saya akan buat namanya ini folder. Nah, di sini juga akan otomatis kebuat ya di sini. Sama aja, ini folder kan sama. Nah, karena folder ini masih kosong, kita coba untuk bagaimana cara menaruh atau membuat file dan folder di dalam folder ini. Ini folder. Nah, terus caranya seperti apa? Caranya, kalau misalnya posisi panahnya masih ke kanan seperti ini, kayak simbol lebih dari ya, teman-teman bisa klik. Nah, ketika diklik panahnya akan menuju ke bawah ya. Jadi kalau misalnya panahnya udah ke bawah seperti ini, teman-teman bisa langsung klik new file atau new folder. Kita coba bikin file baru di dalam folder tersebut. Kita namain halo2 misalnya, .txt. Nah, berarti kita membuat halo2.txt ini di dalam folder dengan nama ini folder ya, folder ini folder. Nah, kalau misalnya sama aja ya, kalau misalnya untuk membuat foldernya tinggal dipencet atau diklik sampai panahnya menuju ke bawah seperti ini, baru kita bisa new file atau new folder. Apa ya namanya? Tes saja. Nah, jadi seperti itu, dan di sini juga akan otomatis sama. Nah, kita coba masuk ke ini folder. Di sini benar tadi kita bikin halo2.txt. Di sini juga kita tadi bikin folder test. Nah, seperti itu. Oh ya, lalu yang gak kalah penting juga, di sini Visual Studio Code ada terminal ya, ada fitur terminal. Jadi nantinya akan berguna ya untuk kita ke depannya. Gimana cara bukanya? Jadi cara bukanya seperti ini.
klik yang titik 3 di atas ini, terus pilih terminal, new terminal. Nah, di sini akan otomatis membuka terminal ya. Nah, terminal ini langsung otomatis lokasinya ada di dalam root project kita atau di folder tes latihan yang pertama tadi kita buat, yang kita open di Visual Studio Code pertama kali. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalnya ingin close, di sini ada close, simbol close ya, X. Kita klik aja. Oke, teman-teman. Untuk explore menu atau fitur Anda di Visual Studio Code kurang lebih seperti ini. Dan nantinya kita akan banyak bermainnya di sini ya tentunya ya. Karena ini kan tempat kita menaruh source code, melakukan manajemen struktur folder, file code kita nantinya. Nantinya juga kita akan memerlukan beberapa extension atau plugin yang akan kita install untuk mempermudah atau membantu kita dalam manajemen code ya. Oke, sekian, terima kasih.